Shalom adik-adik semuanya. Kali ini kita akan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan PA GPIB Margomulyo Batu secara online. Jangan lupa untuk duduk manis, siapkan Alkitab kalian, dan jangan lupa untuk terus fokus mendengarkan firman Tuhan. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hidup. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik di rumah semuanya tetap sehat dan kuat ya. Kita bersyukur kepada Tuhan di hari ini. Kita semua boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita lakukan secara online, tapi adik-adik kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita di tempat ini untuk kita sama-sama beribadah. Adik-adik, sekarang kita akan masuk untuk menyanyi Mars PA. Kakak jemput semua untuk kita berdiri. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, tiba saatnya sebelum kita memulai ibadah kita akan masuk dalam doa, sekaligus kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ayo tunjukkan sikap berdoa yang baik. 5, 5, 10. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami sebagai anak-anak-Mu, kami sudah berkumpul lagi. Kami bersyukur karena seminggu lamanya kami telah lewati bersama-sama dengan Tuhan. Dan di minggu yang baru ini kami boleh bersama-sama lagi untuk kami berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap ibadah kami di pagi hari ini, supaya ibadah kami ini boleh sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau tolong kami sebagai anak-anak-Mu, adik-adik yang ada di rumah, supaya mereka tetap sehat, mereka boleh duduk tenang dalam mendengarkan firman Tuhan yang nanti disampaikan oleh Kak Treine. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya kepada Tuhan Yesus kami sebagai juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian dari Kidung Ceria, Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah.
sudah menyanyi, memuji, dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Reina. Shalom, selamat pagi adik-adik. Di pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita dari dalam Alkitab yang nantinya akan menjadi berkat dan penguatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, terkhususnya di tengah-tengah keadaan dan kondisi yang tidak enak bagi kita saat ini. Nah, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita. Mari kita persiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita membuka dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nah, dalam perikop ini di dalamnya ingin mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan kualitas hidup kita yang berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Salah satunya perbedaan itu adalah cara orang Kristen untuk memperlakukan sesama, yaitu dengan menjaga setiap hubungan baik kita dengan sesama kita. Nah, dalam teks ini juga berisi tentang berbagai macam aturan yang berkaitan dengan seorang budak. Nah, adik-adik bisa lihat gambar ini. Ini adalah contoh gambar yang dimana di dalamnya ada berbagai budak atau orang-orang yang menjadi budak. Mereka bekerja dengan sekuat tenaga mereka. Kak Ina, apa sih budak itu? Budak itu adalah orang-orang yang bekerja pada seorang tuannya. Contohnya, dalam sebuah kerajaan pasti ada tuannya, ada budaknya. Nah, budak ini tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dia melakukan dengan semampunya. Ketika dia mengalami susah atau dia sedang sakit atau apapun, dia harus mampu untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Nah, adik-adik, pada saat ini ada begitu banyak orang yang ingin menjadi budak. Karena kenapa? Karena mereka ingin supaya mereka tetap hidup dan tetap ada dalam perlindungan pada saat mereka mengalami masa-masa sulit dalam hidup mereka. Ternyata adik-adik, ada juga sebagian tuan-tuan yang jahat. Dengan budaknya suka menyiksa sehingga membuat budaknya menderita. Coba adik-adik lihat di gambar ini. Di gambar ini sangat jelas bagaimana seorang hamba diperlakukan dengan tidak sewajarnya oleh tuannya. Dia dihukum, diperlakukan dengan tidak baik. Adik-adik bisa bayangkan bagaimana sih rasanya ketika dicambuk? Pasti sakit. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak suka dengan hal itu. Dan budak-budak yang dimaksud di dalam sini adalah sesama mereka yang mungkin karena kesulitan dalam hidup mereka tertentu, sehingga mereka menjual diri mereka agar mereka dapat membayar hutang mereka. Budak ini bekerja lamanya selama 6 tahun. Dan 7 tahun kemudian mereka harus dibebaskan dari perbudakan tersebut. Nah, pada saat ini Kak Ine mengajak kita kembali untuk mengingat bahwa Allah sudah memerdekakan kita dari budak dosa. Karena Tuhan Yesus mau agar manusia dapat menjaga hubungan baik dengan sesamanya. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah bahwa kita semua sebagai manusia, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, awalnya adalah orang yang diperbudak oleh dosa, atau kita menjadi budak dosa. Kita suka mengikuti keinginan hati kita. Contohnya, kita diperbudak oleh gadget. Setiap hari kita tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal apa yang harus kita lakukan yang paling utama, tetapi kita hanya main gadget setiap hari. Nah, bagaimana dengan adik-adik semua? Apakah kita masih menjadi budak oleh gadget kita? Pada hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan kembali mengingat akan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah kita laksanakan di tanggal 17 yang lalu. Nah, di mana bangsa Indonesia kita telah merdeka dari penjajahan. Nah,
kita merayakan kemerdekaan Indonesia oleh karena bangsa kita telah bebas dari setiap penjajahan yang ada. Apa sih kemerdekaan itu bagi kita? Nah, merdeka itu artinya keadaan bebas, lepas, dan tidak terikat lagi. Wah, kalau seperti itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, patut dong kita bersyukur kepada Tuhan, bahkan kita bersyukur kepada pejuang-pejuang yang sudah berjuang untuk memerdekakan bangsa kita. Nah, yang menjadi pelajarannya bagi kita saat ini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang dicintai Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus, mari kita melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, yaitu kita mampu melakukan kasih karunia Tuhan terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita mampu membantu orang-orang yang mungkin membutuhkan bantuan kita. Dan kita pun mampu untuk menjadi berkat bagi kehidupan mereka secara pribadi. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita pun boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi itu dapat kita lakukan di sepanjang kehidupan kita dari hari lepas hari. Nah adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan yang berkata, "Ku kasih kau dengan kasih Tuhan." Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan menutup serangkaian ibadah kita dengan berdoa. Ayo tunjukkan sikap yang baik untuk kita berdoa. 5, 5, 10. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami sebagai anak-anak-Mu, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena ibadah yang kami laksanakan di pagi hari ini boleh selesai. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Reine. Kiranya Tuhan boleh memampukan kami sebagai anak-anak untuk melakukan di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh dengar-dengaran kepada kedua orang tua kami, terutama kami takut akan Tuhan, bahkan kami mengasihi sesama kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk adik-adik yang ada di rumah, di dalam keadaan yang seperti ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan tetap berikan mereka kesehatan, kekuatan, rajin belajar, bahkan keluarga mereka, orang tua mereka, Tuhan tetap berikan mereka pekerjaan yang baik, dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, pergumulan mereka, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami di hari ini kami bersyukur dan kami mau bilang terima kasih. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai. Kakak ingatkan, jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan, cuci tangan, dan rajin belajar di rumah.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Shalom.